Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut kembali materi yang selanjutnya, logika matematika. Untuk teman-teman mahasiswa Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi Sukoharjo. Kita masuki tatap muka yang ketiga. Oke, kita mulai. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita akan mengenal tentang pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang tidak memunculkan pertanyaan dengan satu nilai kebenaran. Jadi benar salah harus ada satu-satunya. Tidak boleh memunculkan pertanyaan, tidak ada dugaan-dugaan, dan juga bukan kalimat pertanyaan, bukan kalimat perintah atau kekaguman. Nah, ini ada beberapa macam pernyataan. Yang pertama ada pernyataan tunggal. Terus yang kedua ada negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan. Dan yang ketiga ada pernyataan majmu'. Nah, kita lihat pernyataan tunggal apa saja. Oke, pernyataan tunggal. Pernyataan tunggal di sini adalah pernyataan yang hanya memuat satu kalimat saja. Jadi hanya satu kalimat. Tidak ada kalimat yang lain. Oke, contoh biar lebih mudah. Contoh yang umum. Kalimat P, pernyataan P ini Indonesia adalah negara yang merdeka pada tahun 1945. Oke, ini pernyataan. Pernyataan yang kedua. Indonesia merupakan negara yang tidak pernah dijajah. Nilai kebenarannya itu harus ada satu, P1, Q juga satu nilai kebenaran. Nah, kita lihat yang P nilainya benar, yang Q nilainya salah. Kita lanjut lagi. Contoh matematika. P, 4 tambah 5 sama dengan 9. Kita lihat pernyataan berikutnya. 9 merupakan bilangan genap. Nilai kebenarannya. Yang pertama, P benar. Dan yang kedua, Q salah. Karena 9 bukan bilangan genap. Contoh selanjutnya. Contoh dari Al-Quran atau agama. Al-Quran, mukjizat Nabi Daud. Pernyataan pertama. Pernyataan kedua, Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nilai kebenarannya. Yang pertama, P bernilai salah karena Al-Quran itu bukan mukjizat Nabi Muhammad. Tapi yang benar Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad. Sehingga Q-nya di sini adalah. Selanjutnya, setelah pernyataan tunggal ada negasi. Nah, negasi di sini adalah kalimat ingkaran atau lawan atau antonim dari suatu pernyataan. Jadi ada pernyataan terus ada ingkarannya. Misalkan ini simbolnya, simbol dari negasi. Contohnya kita lihat. Nah, ini kalimat pertamanya P, pernyataannya P. Buang air kecil membatalkan wudhu. Itu yang P. Terus untuk selanjutnya negasinya itu lawannya, jadi buang air kecil tidak membatalkan wudhu. Nah, ketika P bernilai benar, maka negasi P harus bernilai salah. Begitu sebaliknya, ketika P-nya bernilai salah, maka negasi P harus bernilai benar. Ini nilai kebenarannya. P bernilai benar, maka negasi P harus bernilai salah. Oke, itulah negasi. Oke, kita lanjut pernyataan majmu'. Nah, apa pernyataan majmu'? Kita lihat. Nah, pernyataan majmu' pernyataan yang terdiri dari 2 kalimat atau boleh 3 kalimat, 4 kalimat, dan seterusnya. Nah, macam-macam pernyataan majmu' itu sangat banyak sekali. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas yang pertama ada konjungsi, terus yang kedua ada disjungsi. Oke, kita lanjutkan. Apa sih konjungsi itu? Konjungsi adalah pernyataan yang menggabungkan 2 kalimat atau lebih dengan kata dan. Jadi ingat, jadi menghubungkan kalimatnya dengan dan. Tapi tidak semua kalimat yang ada dannya itu adalah konjungsi. Kalau dia tidak memenuhi definisi dari pernyataan. Tapi kalau sudah ada 2 pernyataan, maka dia digabungkan dengan dan, maka itu konjungsi. Simbolnya begini. Seperti huruf V yang terbalik, simbol dari
konjungsi. Tapi di beberapa buku yang berbeda, ada yang menggunakan simbol kali, ada yang menggunakan simbol titik, dan semacamnya. Nah, tabel kebenaran dari konjungsi kita lihat. Suatu pernyataan P bernilai benar, pernyataan Q bernilai benar, maka konjungsinya bernilai benar. Jika P salah, P benar, Q-nya salah, maka bernilai salah. Dalam kata lain, dari tabel ini dapat dilihat, untuk konjungsi dia akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Jika salah satu salah, maka akan bernilai salah. Oke, kita lihat yang disjungsi. Nah, disjungsi adalah pernyataan yang menggabungkan dua kalimat atau lebih dengan kata atau. Bedanya kalau yang tadi dan, yang sekarang atau. Simbolnya huruf V, seperti huruf V. Kebalikan dari simbolnya konjungsi. Tabel kebenarannya. Nah, ini tabel kebenarannya juga berlawanan. Kalau di disjungsi ada satu saja yang benar, maka nilainya benar. Apalagi kalau kedua-duanya benar, sudah barang tentu nilainya benar. Kecuali kalau semuanya salah, maka nilainya juga salah. Sekarang kita lihat contoh disjungsi dan konjungsi. Oke, contoh konjungsi. Yang pertama, kalimat P ini. Ayam adalah hewan berkaki dua. Contoh yang kedua, kalimat yang kedua atau pernyataan yang kedua, bebek adalah hewan berkaki dua. Nah, konjungsinya bagaimana? P konjungsi Q. Ayam adalah hewan berkaki dua dan bebek adalah hewan berkaki dua. Nah, atau bisa alternatif yang kedua, ayam dan bebek adalah hewan yang berkaki dua. Jadi ini ada alternatif. Kenapa kok di sini bisa lebih singkat? Karena hewan berkaki duanya ada dua yang sama, ini bisa dijadikan sebagai contoh yang kedua. Pernyataan R, 4 tambah 6 sama dengan 10. S, 10 adalah bilangan ganjil. Konjungsinya 4 tambah 6 sama dengan 10 dan 10 adalah bilangan ganjil. Oke, kita lanjut. Contoh yang dari Al-Quran. Jadi kita ambil contoh juga dari Al-Quran atau dari nah, kita ambil di sini contoh pada surat Al-Isra ayat 82. Nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Ini kalimat yang pertama. Terus keduanya warahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar. Kalimat pertama, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, sehingga di sini juga konjungsinya yaitu T konjungsi U. Nah, kita lihat kebenarannya. P dan Q bernilai benar. Kenapa? Karena dua-duanya bernilai benar. Terus R konjungsi S bernilai salah karena ada satu yang salah yaitu S. Terus selanjutnya T konjungsi U bernilai benar karena kedua-duanya juga bernilai. Oke. Nah, di sini saya kira semuanya bisa memahami. Kita lanjut slide berikutnya yaitu contoh disjungsi. Disjungsi. Kita pakai kalimat yang sama biar mudah, hanya membedakan di tandanya nanti. Bukankah hal ini memang sangat mudah? Itu yang pertama. Kalau tadi menggunakan dan, kita di sini menggunakan atau. Jadi digabung saja menggunakan atau. Terus yang di sini juga sama, kita kalimatnya yang tadi. Nah, cuma di sini menggabungkannya dengan atau. Kalau tadi dan, sekarang atau. Oke, contoh yang dari Al-Quran. Kita ambil surah At-Taubah ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu. Jadi di sini kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka, itu sama saja. Kendati pun kamu memohon ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka karena mereka itu orang-orang yang kafir. Nah, di sini kalimatnya kamu memohonkan ampun bagi mereka. Yang kedua, tidak memohonkan ampun bagi mereka. Kita lihat nilai kebenarannya. P disjungsi Q benar karena kedua-duanya ada nilai benar hingga benar. R konjungsi S benar karena R benar, S salah. Karena ada yang benar maka tetap benar. Jadi disjungsi berbeda dengan konjungsi. Terus yang terakhir T disjungsi U bernilai benar karena keduanya juga benar. Dari sini bukankah
matematika itu sangat mudah, logika itu sangat mudah dipahami. Nah, untuk itu, untuk melihat teman-teman benar-benar mudah dan bisa mempraktekkan, ada tugas untuk mahasiswa. Oke, tugas yang pertama, apa yang pertama? Yaitu mahasiswa mempelajari kembali materi. Dari awal direview lagi, yang nggak paham nanti didiskusikan dengan temannya. Membuat contoh dari masing-masing bahasan, contoh pernyataan, contoh negasi, contoh pernyataan tunggal, dan pernyataan majmuk. Nah, contohnya yang pertama pernyataan kalimat umum, yang kedua pernyataan kalimat matematika, dan yang ketiga pernyataan Al-Quran atau konteks. Oke. Nah, dari sini nanti silahkan dikerjakan, boleh diskusi kelompok ataupun pribadi. Oke, sudah selesai. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi nomor WA di 085232802343 atau bisa mengirim surat email ke muhammadafifuddin92@gmail.com. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.